Al-Mujib, yang artinya Maha memperkenankan permohonan, yang Maha mengabulkan segala permintaan. Sehingga kalau berdoa-doa ada kata-kata ya sami'ad du'a, wahai yang mendengar doa, ya mujibas sa'ilin, wahai yang mengabulkan orang-orang yang meminta. Kata-kata al-mujib ini terulang dalam Al-Quran hanya sekali, yaitu dalam surat Hud ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila Samud akhahum salihah. Dan kepada kaum Samud Allah telah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Qala ya qaumi i'budullah. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian yang berhak disembah kecuali Dia. Huwa ansha'akum minal ard. Dialah yang telah menciptakan kamu dari bumi. Wasta'marakum fiha, dan menjadikan kamu memakmurkannya, memakmurkan bumi. Fastaghfiruhu, maka mohonkanlah ampun kepadanya, kepada Allah. Summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, qaribun, sangat dekat. Mujib, yang mujib ini asal katanya ajabah, artinya menjawab, yang maha menjawab segala permohonan, baikkah itu permohonan ampun, permintaan, pengaduan dan semacamnya. Allah maha menjawab. Ini di doa atau perkataan dari Nabi Saleh yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kemudian asal kata mujib ini sebenarnya adalah memotong. Seolah-olah maknanya adalah memotong permintaan. Kalau ada orang meminta lalu dipotong permintaan tadi dengan cara apa? Memberi yang dimintanya. Lah paham ambo. Dia biasa lah, anda mintanya lah. Di memotong permintaan orang agar ndak minta lah, dia biasa. Kalau ndak dia giahnya akan minta sendiri, dia giah salah. Allah tu maha menjawab, mengabulkan segala permintaan. Dan bahkan Allah pun juga mengabulkan bukan doa-doa orang saleh saja. Doa orang yang meminta ke Allah walaupun durhaka pun Allah kabulkan kadang. Contohnya iblis. Iblis meminta kepada Allah. Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, undurlah waktuku, umurku sampai hari berbangkit. Allah kabulkan. Allah panjangkan umur iblis tadi, Allah kabulkan. Dan dari sini pun Nabi menjelaskan hati-hati dengan doa orang yang dizalimi.
Orang dizalimi kok kan tak harus selalu orang saleh dah. Siapapun dia selagi nyongkek tangan ke Allah. Hati-hati cina. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Walaupun kadangnya tidak salat, tidak puasa, tapi nya merasa dizalimi, pas dizalimi itu diangketnya tangannya kata. Hati-hati. Hati-hati. Karena Allah tu mujib, yang maha mengabulkan permintaan. Nah, tentu awak ingin istilahnya bagaimana permintaan kau segera dikabulkan atau dikabulkan dengan baik. Terkadang Allah mengabulkan permintaan itu langsung. Ada juga terkadang Allah undur. Terkadang Allah ganti dengan yang lain karena Allah yang lebih tahu. Tetapi kebiasaan manusia, kebiasaan awak, manusia tu kalau memintanya ingin dikabulkan sesuai permintaan, ingin. Kok dapat nan di hati, dapat lo ba kanda hati. Diminta itu dapat lo itu. Allah pun tidak mempermasalahkan itu. Tapi Allah pun magih syarat. Syaratnya dalam surah Al-Baqarah 186 boleh baca lihat. Wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka, dan jika bertanya padamu ibadi hambaku anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu qarib, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku kabulkan, aku jawab. Da'wata, doa. Da'watad da'i idza da'an, permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah kabulkan. Cuman syaratnya apa? Falyastajibu li, hendaklah dia memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka, mudah-mudahan mereka yarsyudun, memperoleh kebenaran. Sarai Allah gih dua wasanya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi segala permintaan Allah. Nah, kalau nak lekeh, kok nak dapat nan kandak atau lebih baik daripada nan diminta. Penuhi syarat-syarat. Nah, itulah kira-kira. Kan ketika ada proposal ke pemerintahan, bapak-bapak yang kerja di pemerintahan, ketika pertama kali ketika masuk berkas-berkas permohonan tu yang diseleksi apa dulu? Kelengkapan persyaratan. Kan ya? Siananlah lengkap, lain longgoknya. Ma yang persyaratan anu lengkap, siko longgoknya. Maka bagi yang alun dia hubungi balik, tolong persyaratannya ada yang kurang. Mayang Allah beda enggak. Artinya penuhi segala persyaratan sebelum mengajukan. Nah, kini awak kan kaba korban. Nah, ke cerita. Korban awak ko pasti diterima atau apa ceritanya kini? Karena ada korban dalam Al-Quran disebutkan korbannya anak Nabi Adam ada berdua.
namanya yang terkenal Qabil dan Habil. Korbannya si Habil Allah terima, sedangkan si Qabil tidak. Ini menunjukkan bahwasanya korbanku pun ada yang diterima, ada yang tidak. Nah tentu wak sebelum berkorban, wak cek dulu persyaratan. Jangan-jangan nanti pas hari raya korban ada persyaratan yang kurang. Persyaratan yang kurang, jangan sampai. Kemudian makanya juga di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kan disuruh awak untuk memperbanyak ibadah. Bukan puasa saja, seluruh ibadah. Apa maksud dan tujuannya? Agar awak mendekatkan diri kepada Allah dulu. Karena awak akan berkorban. Mendekatkan diri kepada Allah itu boleh dengan berpuasa. Ada orang berpuasa dari sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada juga orang yang dengan banyak baca Quran. Ada juga orang dengan banyak berzikir. Ada juga dengan takbiran. Boleh sejak tanggal 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bacaan sendiri-sendiri saja. Mendekatkan diri ke Allah. Atau dengan salat-salat sunat. Atau dengan sedekah. Artinya dekatkan diri ke Allah dulu. Bahkan dilarang motong rambut, motong kuku. Hikmahnya apa kata ulama? Saking sibuknya mendekatkan diri ke Allah, tidak talaki motong buat je kuku kan. Tidak talaki lah. Dia awak sibuk mendekatkan diri ke Allah. Jadi kalau istilahnya PDKT lah. Walaupun awak lah beribadah kepada Allah sebelumnya, tapi yang di bulan Zulhijjah itu dilebihkan dari yang biasanya. Dengan harapan tujuan mendakik. Kalau ada orang menakik-dakik kawak, tapi di tanggal khusus lama kasihnya. Ada nanti aroknya. Tanggal-tanggal khusus loh. Tiap tanggal 1 sampai tanggal 5 sana menakik kawak. Berarti ada nanti aroknya. Tapi kalau sama saya tanggal kau kurang rancak juga. Kalau awak tidak melakukan pendekatan. Makanya Bapak Ibu, carilah amalan. Istilahnya amalan khusus. Manan rajin berpuasa, banyak-banyaklah puasa. Pendekatan. Awak palita Ustaz. Tak bisa rasanya lah dah. Sedekah banyak. Pitih tak ada lah Ustaz. Ada. Banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak takbiran. Awak sibuk ngalih Ustaz? Aleh. Pokoknya carilah amalan. Masa sambil berzikir, takbiran kan bisa sambil jalan. Atau tidak bisa siang malam tahajud. Pokoknya lebihkan ibadah awak di 10 hari. Apalagi bagi peserta. Peserta korban, kena lebih. Karena ini yang akan berharap korbannya diterima. Mendakiklah awak ke Allah. Tujuan mendakik kau doakannya kau biar korbannya diterima. Mendakik-dakiknya kan. Tapi memang begitu adabnya. Banyak mendekatkan diri ke Allah bagi peserta korban. Dan secara logikanya juga benar. Ada orang datang kawak mencogok
Tapi lah di hari khas itu sulit menerimanya. Contoh, contohnya bapak ibu punya anak gadis, alah patui lo rasanya jauh umuannya. Datang anak bujang ke rumah. Anak bujang ko, ya lagi pernah nampaknya. Cok nampak, pernah lo nampak. Tiba-tiba datang ke rumah. Oh pak bu, ko menjuluk anak norareh wah. Kok menjepui nak nata bawa ke buah barino na nambo yalah ketujuh jana apa ibu. Ajaweknya bapak ibu. Datangnya tanggal 10 Zulhijjah. Siapa nama nak? Itu kenalkan dulu. Oh ya nama siapa? Si Fauzan. Siudi lalu. Saya nama Siudi. Oh Siudi di mana kampung? Di mana dia? Kapua 9 Pangkalan. Jadi niat tadi nak melamar anak apa ibu? Tanggal 10 datang. Kalau mau itu tentu ada orang gak nak mungkin lah. Langsung jawab dah. Dia nyala dulu mama no kami payuan lo lah dulu. Aku cek si Yudi. No kini je jawab no. Kini iyo ambo nyampaikan kok dapat kini jawabnya. Iyo atau indak no tolong jawab kini. Nah, sebagai bapa ibu yang punya anak gadis bah jawabnya. Kini iyo aja biarlah indak anak sana. Aduh si Fauzan kan antara nang kedua kan. Tanggal 1 Zulhijjah datangnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kabana? Nak ada silaturahmi sanya. Oh kunan rumah di Pasir kan nak? Dia di Pasir. Di Sungai Rotan. Iyo. Oh iya. Akabah Fauzan? Nak ada silaturahmi saja. Alamat otak. Tu pulangnya leh. Orang lain boh. Mengana kenya deh. Tak ada ngecek silaturahmi sana. Besok tanggal 2 Zulhijjah datang lihat. Membawa limau nya leh. Bawa limau 1 kilo, apel 1 kilo. Kemudian pisang sasikit. Kama yang membawa na go sagana enawa ada pak. Bu. Padahal nampak leh jalan tadi. Silaturahmi total hari ketiga datang lele ya. Hari ketiga ko makanya membawa nikahnya. Ko titip untuk sianau. Ndak ada yang ngecek silaturahmi sana. Kurang panjang fikir orang tu. Kau ada akal nak kena. Tarikh itu sampai di tanggal 7 dibawa orang gak noleh. Baru di tanggal 7 bawa orang gak silaturahmi. Pas di tanggal 10 baru sampai nama kasih sawana. Ko makasih kini kok kacang lah patui dia gia junjungan. Nak awak berniat yang menjadi junjungan. Bagi kira dia pak jibu. Pilih lah sejak tanggal 1 datang. Aja baik kira. Wadah. Ada. Kemungkinan diterima tu lebih besar. Itu maksudnya. Iko mencogok tanggal 10 sepas rayo. Awak peserta kama assalamu insya Allah kan.
Mai lai hilang kini baru kau mencogok. Ada orang macam itu, lain. Nyo peserta kurban. Tapi kamu saji 5 waktu kadang tak pernah. Mencogok pas rayo tersendiri bawa saji. Kan ada orang macam itu. Ini dikhawatirkan wak ndak mengecek ndak diterima. Peluang. Makanya diperbanyak ibadah bagi awak. 10 hari pertama itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah agar peluang diterimanya kurban kita itu lebih besar. Dan kalau bisa labihan ibadah awak sampai menjelang lebih daripada hari-hari yang sebelumnya. Itu yang pertama dulu. Bagaimana Allah terima kurban. Lakukan pendekatan. Kemudian kita cari dalam syariat Al-Hajj. Surat ke-22 ayat 32. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Kata Ibnu Abbas, yang disebut mengagungkan syiar Allah, syiar-syiar Allah ini dalam haji, salah satunya adalah penyembelihan kurban pas haji itu. Apa bentuk mengagungkan? Mengagungkan tadi. Mengagungkan itu adalah kebiasaan dari para sahabat adalah menggemukkan hewan kurban. Artinya adalah mencari hewan kurban yang terbaik. Setelah awak lakukan pendekatan kepada Allah, maka Allah cari setelah itu ma barangnya. Ma barangnya. Saya cari apa ibu kalau menggalih ketika ada yang menawarkan barangnya, kau baca lihat sesuai tidak spesifikasinya, sesuai yang diharapkan. Kita lihat barangnya. Mengagungkan syiar Allah tu dalam kurban ini adalah, makanya ada syarat-syarat yang tidak ada cacat. Matanya tidak juling, telingonya tidak pontong, kakinya indak pincang, giginya tidak ompong. Itu salah satu bentuk pengagungan syiar. Bapereso tu bukan sekedar mencari jawi. Baca lihat lo jawinya lo, kambiangnya lo lah cukui umua. Oh lah, saya lihat lagi segeh bantuannya ndak, lagi gapuaknya. Jadi dipereso lo. Seperti wak cerita ke kantua tadi, permohonan periksa persyaratan lah cukup. Kau matonya juling, kena cancel. Kau telingono sabalah nak ada dah. Kena diskualifikasi. Jadi kalau ingin permohonan diterima tu fal yastajibuli, penuhi permintaan. Penuhi permintaan Allah sesuai yang Allah minta. Allah sesuai kuan korban ko jo permintaan dari Allah. Atualun. Tapi insya-Allah orang alhamdulillah lah paham. Alhamdulillah. Mencari hewan korban. Mencari panitia pun mencari tentu sesuai pitih. Jangan peserta berharap melebihi pitih.
Itu namanya berangan-angan. Ada harga, ada barang. Arago bara, pai pun kepertanyakan Jawi dan ditanya orang, kurban bara, iuran bara kurbannya. Itu tanya orang. Iuran 2,5 juta, kok Jawinya? Iuran 3 juta, kok Jawinya? Sesuai. Nah, salah satu bentuk pengagungan tuh bagi orang Arab itu dijejer tuh pas hari raya kurban tuh. Dijejer hewan kurban kok, babaris. Sawaf, berbaris. Bahkan diagih kain kulit penutup di punggungnya tuh. Istilahnya tuh baju kebesaran loh, sebalun di dabiah. Tapi dari kulit, bahias kulitnya tuh. Aku nang ke dabiah tuh. Baragagah no baragadangnya caliak lah. Jadi di siko ndak ada cerita ikhlas masurak-surak dah. Karena nya syiar. Awak nang ketek salah, yang penting ikhlas. Ndak itu dah. Ndak tampaknya situ dah. Ko syiar. Syiar ko memang harus tampak. Berkurang macam gadang nolai, masya Allah. Itu yang dicari. Yubajasu korbannya. Dan itu syiarnya memang begitu. Ke masjid tu salat berjamaah tu syiar. Dan tak mungkin mandok-andok dah. Wak mandok-andok salah ke masjid biar ikhlas. Tak gitu. Tak tampaknya lah situ dah. Nanjaleh secara lahiriah sianan manang dia raya korban, sianan paling kadang jawinya itu yang paling menang. Karena kau syiar. Sianan kalah nan paling ketek. Itunya jaleh-jaleh saja. Kau kau syiar. Karena beko bab terakhir baru bahas ikhlas. Ikhlas itu pribadi lah itu. Karena nanti ada sifat orang munafik dalam Al-Quran Allah sebutkan. Sifat orang munafik ketika terjadi perang Tabuk. Sahabatku mengumpulkan haratonya. Diagian ke Nabi. Banyak haratonya diagiannya ke Nabi. Sahabat nan magi harato nan banyak tu. Kecil orang munafik. Tu baragiah banyak-banyak tu kan dek ria tu mah. Adalah sahabat ko ndak mampu dah. Saikiko taloknya magiah kurma itu nan ado dinya. Itu punlah menerima upah. Lalu kecil orang munafik tu ceke. Jadi orang yang banyak komentar nanti pas raya korban tu ada tanda-tanda munafik dinya. Ada orang Jawi orang kadang tekan dek ria. Tanda munafik dah. Ada Jawi orang ketek sempilik. Itu dalam Al-Quran ada Pak. Tapi nanjale orang beriman bangganya ketika Jawinya tu gadang. Ibu hatinya ketika Jawinya ketek. Itu tanda orang beriman. Tapi bagi nan penonton dan tak peserta dah. Bagi yang bukan peserta dia banyak komentar. Mencelik Jawi orang gadang, alhamdulillah gadang Jawi ni. Mencelik Jawi orang ketek, baik je nya pada wak. Adinya ketek-ketek na Jawinya bisa satu. Wak alun ni. Itu sifat. Tapi nan jaleh syiar. Syiar yang paling gadang, syiar yang paling gapuak. Jadi ambo usul biswa bagi tahun biswa lah, tahun kini lah. Kurban tahun biswa. Kalau ada pengurus panitia kurban menyampaikan tentang kurban tu, ambo usul jamaah protes ke panitia kurban. Protesnya misalnya ke Pak Cang,
Pak Chong, bara iuran kini 3 juta. Sekaci sen. Nah, protes. Jawi 3 juta standarnya tu Pak Chong. Jawi gadang lah Pak Chong. Mode tu baru. Tu lagi siar namanya. Jadi bara na 5 juta lah jawinya. Berarti 7 kali 5 nan ragu 35. Iyo. Itulah jemaah namanya. Baru jemaah. Bara bilang Pak Chong 3 juta. 3 juta mana? Atuh. Nak batuan. Mencari ikan kacik. Sedangkan korban ko siarnya gadang, gemuk, besar. Itu siar. Rancak, ndak ada cacat. Yo dicaliak sere jauh. Yo takah jawi itu mana. Takah. Yo takah jawi korban. Ko turun dari oto jawi kurui. Kacik lo, ndak takah dia. Bikolah Allah terima ndak terima. Cuman mencali asal ndak takah. Mengaku lo cinta ke Allah. Bagian aku ukuri. Musuh disuap protes lah ke pengurus. Nan 5 juta, kau dapat nan 10 juta. Jawi nan 70 juta beli cik. Itu baru jamaah Abu Hurairah. Kalau nak berhenti lah. Kau nak masuk ada. Jadi karena kau syiar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalih kau syiar. Persyaratan kau penuhi. Dan jadi Allah pun bangga jawab ketika bangga je hewan korban. Dan amalan yang paling utama di bulan Zulhijjah itu adalah menyembelih hewan korban. Itu yang paling utama. Anam paling pahlo nam paling gadang kini ko Ustaz. Pahlo nam paling gadang kini ko menyembelih hewan korban. Itu yang paling gadang. Jadi kalau bisa satu wak peserta. Ikut awak, jangan sampai ndak ikut. Kau nam paling gadang nomor 1 pahlonya kini. Dan ndak bisa di luar tu lah dah. Karena menyembelih tanggal 10, 11, 12, 13. Sampai hari waktu penyembelihan. Ala sudah tu takana anak korban. Ndak bisa lah. Boleh mendabiah jawi. Tapi jangan namanya judulnya korban. Awas sedekah selalu. Tapi nan sampai hari itu amalan paling utama. Menyembelih. Jadi jangan sampai ndak satu. Jangan sampai ndak ikut. Di grup kalah masuk nomor 5 tu. Sedang kosong nampak. Masuk lah tu. Jangan sampai ndak satu. Malu wak. Ndak satu. Orang baralik wak ndak satu. Kena malu wak tu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syiar. Kemudian yang ketiga, di samping syiar, kira-kira korban ko ibadah atau tidak? Yakin? Berarti kalau sepakat korban ini adalah ibadah, berarti ibadah itu sifatnya terikat. Pertama ada waktu. Ada ndak waktunya menyembelih korban kau? Ada. Terbatas ndak waktunya? Bila? 10 sampai berarti kau ibadah berarti kau. Menunjukkan nya ada waktunya terbatasnya, berarti kau ibadah kau. Nya punya waktu, ndak bisa bebas baca nama. Berarti kau ibadah. Yang kedua, ada persyaratan ndak dalam sikap? Ada. Hewannya harus merdeka, ndak boleh merdeka. Kalau bisa hewannya merdeka. Berarti ada persyaratan dalam hal tersebut, berartinya ibadah. Ada waktunya, ada persyaratannya. Nah, kalau ikut ibadah, berarti ada tata caranya. Ndak bisa bak janawak dah. Berarti itu masuk ke situ lah jadinya.
Karena wak yakin iko ibadah, waktunya terbatas, adolo persyaratannya, berarti penyelenggaraannya itu pun ibadah. Di caronyo caronyo berarti adolo. Termasuklah cara penyembelihan. Cara penyembelihan seperti Nabi magi syarat pisaunya tajam. Kemudian tujuan tajam kau biajan acokna wak maiciahnya. Karena sakit dinya. Tapi kalau sekalinya sama tangan wak kau dipotong. Tapi memotongnya gergaji. Barasona. Sakit. Tapi kalau wak sadang mereka tiba orang mancung. Sekali pancung putih. Terasa enggak? Awalnya enggak ada. Cuman enggak terasa dah. Tapi kalau jaga gaji di mana kau ulang-ulang, ayo sakit jadinya. Berarti itu ada adab. Ada adabnya dalam menyembelih, pisaunya tajam. Tapi batang lo aja lihat. Lo boleh ulang pisau tu keluar nampak. Lai caliaknya di ketua tang. Tajamnya. Memang tu salah satu bentuk adab. Pisaunya yang tajam. Kemudian orang yang menyembelih hewan kurban kok dianjurkan menyaksikan. Disunahkan menyaksikan. Bagi peserta jangan sampai tidak hadir. Walaupun tidak wajib, tapi dianjurkan karena Nabi perintahkan, "Wa ya Fatimah qumi." Hai Fatimah berdirilah. Fashhadi, saksikanlah hewan kurban. Caliak. Karena kau maksud wak hadir tu. Awak kan berkorban kau ndak untuk orang fakir miskin sebenarnya. Wak berkorban kau kan hakikatnya kepada Allah. Dagingnya nan untuk fakir miskin. Tapi nang korban kau nan wak orang diterima Allah. Pas di dabiah tu awak minta, ya Allah terima ya Allah. Ya Allah terima ya Allah. Tanda orang arok kau tibonya. Itu tanda orang arok. Arok kau terima hadir. Tapi kalau diwakian ke orang bisa juga. Tapi ndak arok nampak di orang mak dah. Sama aja menyalang pitih. Diwakian orang, "Oh si anu Salahuddin cakap minta tolong kawak nyalang pitih." Leh mau dia. Tentu pertama bakal ndak ustaz nanti po. Itu adab Pak. Adab kau tinggi pada ilmu kau. Di kalau peserta kurban hadirlah. Jangan panik lo kau panitia menyorak-nyorai. Sebulan tiba salah Wak. Awak narok nampakan diri wak. Tagak dekat jawi kurban tu. Jawi wak bilo le gua. Jawi wak bilo le gua. Nunggu wak. Kadang panitia lah panik memimbau. Kadang ibu lah je panitia dia. Ya kan? Bila celak di masjid lain kecuali di Siko ya. Di masjid lain panik orang menyorak-nyorak. Kadang tak tibonya lah dah. Tunggu lu, jawinan lain lu. Ala li wakiano kasiano. Kencayah sengko. Ndak aroknya. Sedangkan jawinya nang kadi kurban, nang kadi dabiah. Arok lah wak diterima kurban tu. Itu hari terakhir tu. Itu istilahnya puncak. Pas penyembelihan tu nang puncak, ya hadir. Kau di acara puncak wak ndak tiba. Karena Nabi SAW menyebutkan darah menempati kedudukan yang istimewa pas hari raya kurban. Allah telah mengampuni dosa peserta tadi. Allah telah ampuni dosanya sebelum darahnya menyentuh tanah. Sudah hidabiah tu. Alun sampai ke tanah darah tu nan dosa orang nan mencaliak tu Allah ampuni. Maka di surah dari Nabi, hai Fatimah caliaklah. Caliaklah hewan korban kau. Karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa orang tu
sebelum darah tu sampai ke bumi. Nampak dia darah tu sampai ke bumi. Ya Allah, tuntang kau ampuni dosa hamba ya Allah. Tu. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.